صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di malam Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia pula, yaitu di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita berada di tempat yang dicintai Allah, kita pun termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'af rahimakumullah. Malam hari ini kita sedikit membahas tentang amaliyah di bulan Rajab, karena tinggal menghitung hari masuk bulan Rajab. Kalau di kalender Hijriyah yang di aplikasi itu malam Ahad, ya. Nah, malam Ahad masuk 1 Rajab. Kenapa kita bahas malam hari ini? Karena amaliyah di bulan Rajab itu kebalikan dari bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu makin ke ujung, makin akhir bulan, makin afdal, makin harap fadilatnya. Tapi kalau Rajab itu yang paling afdal malam pertama, malam kedua berkurang afdalnya, malam ketiga berkurang lagi. Jadi sayang kalau kita kerubutan pada malam pertama. Nah, jadi ada beberapa amaliyah yang dianjurkan untuk kita amalkan di bulan Rajab. Nah, di dalam kitab ini disebutkan, kitab Durratun Nasihin. Yang pertama dulu, kenapa dinamakan Rajab? Ya, kenapa dinamakan Rajab? Disebutkan qila inna Rajab thalathatu ahrufin. Rajab itu terdiri dari 3 huruf, ya, ra, jim dan ba, 3 huruf. Nah, ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra-nya itu bermakna rahmatullah, rahmat Allah. Wajimuhu yadullu ala jurmil abdi. Dan huruf jimnya, ra, jam, kedua jim. Jimnya menunjukkan ala jurmil abdi, menunjukkan atas dosa seorang hamba. Jadi rahmat Allah, kemudian dosa seorang hamba. Lalu di huruf yang terakhir huruf ba, wa ba'uhu yadullu ala birrillahi ta'ala. Dan huruf ba-nya menunjukkan atas birrullah, kebaikan Allah. Nah, lalu seakan-akan apa? Yaqulu, seakan-akan Allah mengatakan, ya abdi ja'altu jirmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati. Seakan-akan Allah mengatakan dengan kata Rajab itu, ya Allah, aku jadikan dosamu berada di antara rahmatku dan kebaikanku. Jadi dosa itu diimpit oleh rahmat dan kebaikan Allah. Kira-kira 2 lawan 1 mana? Nah, jadi harapannya Rajab itu mudahan dosa kita ini dihapus dengan berkat rahmat Allah dan birrullah, kebaikan Allah. Nah, itu harapan kita
dinamakan bulan Rajab itu apa? Syahrul Asam, bulan tulik. Kenapa? Karena diriwayatkan di bulan ini Allah hanya mencatat kebaikan dan kadang mencatat keburukan. Tapi apa? Jangan dianggap itu kesempatan dia maksiat, salah pahamannya, ya kan? Jadi Syahrul Asam, bulan tulik, saking Allah memuliakan bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab ini apa? Bulannya Allah. Kata Nabi Muhammad, inna Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kayak kita tuh, hari kelahiran kita itu spesial kan? Spesial. Nah kalau ini bulan yang Allah menjadikan bulan itu seakan-akan milik Allah, berarti kita memuliakan sama memuliakan Allah. Jadi jangan anggap remeh. Apalagi jawaban orang tua kita dahulu mau masuk Rajab, itu apa? Udah siap-siap dah. Jadi 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ada yang sampai apa? Parai begawi 3 bulan nih. Orang tua dulu orang kayak itu lagi begawi setahunan dia biasa 3 bulan ini. Jadi 3 bulan ini parai begawi. Jadi ulihan setahun itu ditampung desan 3 bulan ini supaya kawat maksimal beribadah. Nah lalu disebutkan dalam kitab ini amaliyah yang bagus kita amalkan di bulan Rajab. Yang pertama adalah ihya'u awwali lailatin min Rajab, yaitu menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Berarti malam Minggu. Nah siap-siap tuh ya, malam besok, malam Sabtu, malam besoknya malam Ahad ya, masuk 1 Rajab kalau di aplikasi. Tapi kan biasanya ada apa hasil dari lembaga falakiyah ya, lembaga yang biasa menentukan awal bulan Hijriah. Nah biasanya ada pengumumannya. Nah jadi amalan yang pertama yang bagus kita amalkan di bulan Rajab adalah menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Nah disebutkan di sini ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, man ahya awwala lailatin min Rajab, siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Nah ini khusus, berarti malam kedua ada dapat fadilat ini. Jadi siapa menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, lam yamut qalbuhu idza matatil qulubu, tidak akan mati hatinya pada hari yang banyak mati oleh hati-hati. Ada karena sampai waktunya orang berapa banyak mati hatinya. Nah orang ini tetap hatinya hidup. Nah, dengan berkat apa? Memuliakan malam pertama bulan Rajab. Wasabballahu khairan man fawqa ra'sihi sabban, dan Allah akan menuangi rahmatnya kepada orang yang di atasnya. Berarti siapa? Abah, mama, kain ini, datuk dan seterusnya Allah rahmati. Wa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu, dan keluarlah dosa-dosanya seperti hari dilahirkannya oleh ibunya. Bersih dari berdosa lagi. Amalannya apa? Menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Nah lalu dahulu ulun menghidupkan malam itu jadi minimal banget Isya berjamaah, subuh berjamaah, itu minimal mu'addah. Kenapa? Karena sembahyang Isya berjamaah itu sama beramalan setengah malam. Sembahyang subuh berjamaah sama beramalan sama malaman. Itu fadilatnya. Jadi misalnya khulal juga nih, beribadah malam itu minimal Isya berjamaah
subuh berjamaah. Nah, ialah mengkawato bagus lagi itu istilah ialah malam pertama bulan Rajab. Nah, jadi bersih seperti dilahirkan oleh ibunya, pada hari dilahirkan oleh ibunya. Wa yashfa'u, nah bahkan orang yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, wa yashfa'u li sab'ina alfan, dan dia diberi Allah SK, ialah diberi Allah apa? Surat kuasa, cara bahasa kitanya ialah yashfa'u, mampu memberi syafaat li sab'ina alfan, bagi 70.000 orang min ahli khotoya, daripada ahli maksiat, qadistaujabun nara, yang sudah dinyatakan masuk neraka. Nah, ini kehebatannya malam pertama bulan Rajab, orang ini diberi Allah apa? Boleh memberi syafaat kepada 70.000 orang. Makanya hati-hati, banyak orang lalai malam itu karena fadilatnya luar biasa. Nah, orang kan biasa kan berhemat banget tuh nisfu Sya'ban, ya Ramadan, tapi kalau Rajab kayak dianggap biasa, ya. Nah, lalu berikutnya itu yang pertama. Lalu yang kedua, amaliyah yang bagus diamalkan di bulan Rajab selain yang biasanya ramai bagi orang di medsos, ialah istighfarnya, tasbihnya, ialah nah banyak orang biasanya. Nah, kedua yang bagus juga diamalkan di bulan Rajab adalah jarang orang menggawini, yaitu sembahyang sunnah setelah maghrib. Berapa jumlah rakaatnya? 20 rakaat. Nah, sholat aja 20 rakaat ibadah maghrib. Tapi apa? Sampai yang sholatnya ringkas, ya. Nah, di sini diriwayatkan an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Nabi bahwa beliau bersabda, kata Rasulullah, man shalla ba'dal maghrib, siapa yang sembahyang setelah maghrib, fi lailatin min Rajab, pada suatu malam di bulan Rajab. Berarti ini kan ada ketentuannya, harus malam pertama. Pokoknya yang penting di bulan Rajab. Siapa sembahyang setelah maghrib, berarti sembahyang sunat nih, di bulan Rajab, di waktu malam di bulan Rajab, sembahyang setelah maghrib. Berapa jumlahnya? 20 rakaatan, 20 rakaat. 20 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wal Ikhlas. Dia membaca setiap rakaatnya itu akan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Jadi sama bacaan ke 20 rakaatnya. Ayatnya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Berarti ini kewajiban gawe masing-masing, misalnya kalau yang tak berjamaah, ya tinggal dia langsung sambung. Nah, apa? 20 rakaat. Satu nataipnya 20 rakaat tuh kayak tarawih enggak belagu bilang. Kalau ini baca betarusnya, baca betarus. Nah, lalu wasallama 10 taslimatin, dan dia salam sebanyak 10 kali, berarti 2 rakaat. Namanya caranya. Hafizahullahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalahu minal bala'id dunya wa adabil akhirah. Siapa imam maghrib sembahyang sunat 20 rakaat, bacaannya rakaat, setiap rakaatnya surah Fatihah dan Al-Ikhlas, surahnya nih sampai 20 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Maka fadilatnya apa? Allah jaga orang itu wa ahla baitihi,
dan penghuni rumahnya, wa iyalahu dan keluarganya, minal bala'id dunya dari bala dunia, wa adabil akhirah dan adab akhirat. Nah ini apalagi ini musim apa? Nah musim bencana ya lah. Ini wadah kami di Amuntai sana banjir ya lah, di banjir rob juga ya lah. Nah siapa yang hendak dihindarkan dari bala dunia dan adab akhirat, maka hendaklah sembahyang sunat setelah maghrib ya di bulan Rajab. Nah di bulan Rajab kemudian yang mandi dari Al-Fatihah lawan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu yang kedua. Jadi pertama menghidupkan malam pertama, yang kedua sembahyang sunat 20 rakaat setelah maghrib. Nah ini terserah aja malam pertama atau malam keberapa. Anak dubur biar malam pertama tuh ini dapat keduanya, menghidupkan malam pertama ya lah, dapat pulangan 20 rakaatnya. Lalu yang ketiga yang disuruh ya ketika amalkan di bulan Rajab adalah puasa di bulan Rajab. Nah, puasa di bulan Rajab. Nah disebutkan di sini An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disebutkan di sini saumu awwal yaumin Rajab, dari Sayyidina Abbas. Hadis ini hadis mauquf. Puasa hari pertama di bulan Rajab itu kata Sayyidina Ibnu Abbas kafaratu salati sinin, bisa menghapus dosa 3 tahun. Puasa sehari puasa di hari pertama. Nah, puasa di hari pertama. Wasani dan puasa di hari kedua kafaratu sanatain, bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Nah, jadi hari pertama 3 tahun, hari kedua 2 tahun, berkurang fadilatnya. Wasalid dan hari yang ketiga kafaratu sanatin, bisa menghapus dosa 1 tahun. Nah, makin berkurang fadilatnya. Jadi hari pertama itu yang paling harap fadilatnya. Wasalid kafaratu sanatin, tsumma kullu yaumin kafaratu syahrin. Kemudian tiap-tiap hari itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Jadi mulai hari keempat itu menghapus dosa syahrin, sebulan. Berarti apa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dosa 3 tahun, dosa 2 tahun, dosa 1 tahun. Nah hari keempat tuh sebulan, jadi lebih dihitung kan? Nah, ya, jadi sayang kita tertinggal. Itu yang apa? Yang ketiga lah sunat puasa di bulan Rajab. Lalu yang keempat amaliyah yang juga bagus kita kerjakan di bulan Rajab itu puasa tadi kan. Lalu yang keempat membaca sholawat. Sampai di sini disebutkan Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ra'aitu lailatal mi'raji nahran. Waktu mi'raj ya Rasulullah, aku melihat ada satu buah sungai, ma'uhu ahla minal asal, yang sungai itu airnya lebih manis daripada madu. Berarti merasa kita sendiri sungai ini, ya lah, mencari tahu rasanya tuh, ya lah. Sungainya itu lebih manis daripada madu. Airnya lebih manis daripada madu. Wa abradu minat thalji,
dan lebih dingin daripada salju. Wa atyabu minal miski, dan lebih harum daripada misik. Wah, harum banget nih airnya. Faqultu li Jibril, lalu kata Rasulullah, aku tanya kepada malaikat Jibril, liman hada, untuk siapa ini ya Rasulullah air ini? Lalu qala Rasulullah, malaikat Jibril berkata, liman shalla alaika fi Rajab, ya Rasulullah, air ini untuk umat pian yang bersalawat kepada pian di bulan Rajab. Nah, jadi tiga ini barang paling kadar ialah sampai yang sunat tadi, puasa, kemudian membaca salawat. Nah, ini mudah-mudahan tiga ini kawal kita ialah. Cuman yang paling penting tadi menghidupkan malam pertama, jangan sampai tertinggal malam pertama nih. Ya, wallahu a'lam. Itu Bapak sedikit kita membahas tentang amaliyah di bulan Rajab. Lalu kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Sambungannya halaman 110. Kali ini ya, bagian bawah, apabila engkau masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih membahas tentang adab ketika hendak masuk maupun ketika berada di dalam masjid. Nah, adab berikutnya kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah shaf yang pertama. Nah, ini jangan berjunjulan lah. Orang malah dituntut, maksudnya dituntut topak, bujur-bujur diusahakan supaya kita tuh dapat shaf pertama. Ya, nah. Malah Pak, biar tuh ada shaf kosong di muka, biar dahulukan orang lain, itu makruh hukumnya. Kaidahnya kan al-itharu fil qurbi makruh. Itsar mendahulukan orang lain fil qurbi dalam hal ibadah makruh, itu hukumnya makruh. Jangan seandainya boleh itu surga bukaan. Aku nabi silakan dia dulu dahon nyuruh orang nyata seorang dulu masuk ya, dahonnya orang dulu. Jadi non ada sekosong sudah kita maju ya lah. Jikalau orang sudah tetapi jikalau orang sudah banyak, misalnya kita datang tadi, janganlah engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Nah, ini maaf, sembahyang Jumat misalnya kita datang tadi dan duduk di belakang, jangan melangkahi bahu orang. Ya lah, habis orang kasih kayak orang banteng miling misalnya. Makanya baik Imam Tobir bagusnya belakang. Jadi khatib datang itu ada malibas orang, karena kan khatib disunahkan datang belambat. Namun sedikit datang belambat, orang sudah hibak, pasti ditalikahi orang. Iyalah, nah bagusnya itu ada belawang, jadi langsung saja mulai lawang masuknya. Kayak di Darussalam tuh, pas urusan giliran, langsung jalan-jalan tuh, keluarnya langsung tadi. Mau ngapain memang jadi ada malibas apa? Ada malibas jemaah nih namanya. Jadi orang sudah banyak di sini, jangan melangkahi bahu-bahu mereka. Bahkan ada hadisnya ya, kalimat menghafal hadisnya. Maknanya kurang lebih ini: barang siapa yang memisahkan di antara dua orang, maka akan Allah pisah dia dengan kekasihnya nanti di akhirat. Maksudnya memisah itu, nah orang tuh duduk terkatai di sini banyak. Nah,
supaya kau lalu nih. Nah, ya. Orang sudah datang terlambat, dan duduk lagi. Ya. Kalau sana sampai mau orang kasih sih sampai kamu berapa orang dilibas di sini. Jadi jangan, kata Imam Al-Ghazali, dan jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Kata Sayyidina Umar, aku lebih memilih berhenti 40 tahun daripada harus melibas orang sembahyang. Jadi mana orang sembahyang kita apa begini dulu sampai orang untung hanya kita lewat. Ya, jangan melibas orang sembahyang. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding, gesan apa atau tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Nah, jadi memalaki dinding itu kan dari satu sandal gede. Wah, memalaki dinding itu supaya jadi penghalang kita sembahyang. Nah, ini dinding misalnya, istilah kita orang dinding itu, nah jadi orang kan tali besi kita. Ya, nah, jangan terbeli dindingnya, nanti belakang kitanya nanti muka dindingnya banyak lalu sandal itu orang dinding jadi muka. Nah, ya. Jadi mun kada dinding pak ya, nah ya namanya pak ya lagi sajadah. Jadi sajadah itu tujuannya pengganti apa, pembatas ya, pembatas apa supaya orang jangan melibas atau jangan melewati kita. Dan jangan engkau duduk dalam masjid kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nah, ya. Jangan duduk kecuali apa? Sembahyang tahiyatul masjid. Tapi mun sudah duduk hanya biar sembahyang kada dapat lagi fadilatnya. Jadi semua tahiyatul masjid itu dihitung selama biar belum duduk. Nah, lalu dipikir itu apa? Boleh niatnya itu biar gabung dengan sembahyang apapun. Nah, misalnya biar datang orang kamat dah, langsung biar buka berjamaah. Ya, maka itu sudah dihitung sembahyang tahiyatul masjid. Cuma dengan catatan belum duduk. Tapi biar sudah duduk, ya lah orang kamat. Kalau biar berdiri itu ada dihitung sembahyang tahiyatul masjid. Jadi belum duduk lagi. Makanya kemudian datang ke orang azan misalnya, maka berdiri dulu, jangan duduk, iyalah. Kemudian duduk baru dapat lagi tahiyatul masjidnya. Nah, lalu berikutnya, dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Nah, ada yang menyebut di sini 4 rakaat. Dan engkau baca pada setiap rakaat setelah surah Al-Fatihah akan surah Al-Ikhlas 50 kali. 50 kali 4 200 kali. Nah, itu banyaknya aja. Nah, ini yang dapat menang semalam apa? Dapat mentak ya. Nah, korban mentak datang ke masjid di jam pertama. Wajar aja pun. Jam pertama sembahyang tahiyatul masjidnya aja dah 50 kali. Allahnya. Tapi apa disebutkan di sini? Itu nomor 12 dan yang di bawah. Hadis riwayat Daruqutni. Dan dalam Mugharaib Imam Malik beliau berkata bahwa hadis ini tidak sahih. Artinya makanya kita jarang mengamalkan ini. Cuma ada sebagian yang mengamalkan sembahyang tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Di setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas 50 kali. Tapi orang biasa lihat satu mantai, ya satu mantai. Nah, kayak saya sunat 20 rakaat habis maghrib tadi. Amun biasa ada orang tiap bulan Rajab kada kalsaan ada tuntong
pas isya ya. Jadi sembahyang 4 rakaat kalau di sini disebutkan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis ini fadilatnya bahwa siapa yang mengerjakan yang demikian itu 4 rakaat sembahyang tahiyatul masjidnya lalu membaca Fatihah lawan qul huwallahu 50 kali setiap rakaatnya, fadilatnya maka ia tidak akan mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga. Berarti orang ini membelum lagi melihat surga pada bakal mati. Kecuali yang melihat di surga, nah orang itu mati. Nah ini maknanya fadilatnya. Atau dia apa? Seandainya ia akan melihat juga surganya, orang lain akan melihat tempat yang disediakan baginya. Ada orang yang bermimpi ini tuh di dalam surga. Nah itu berarti orang meninggal. Nah diberi apa? Kelebihan oleh Allah. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Saking disuruhnya khatib khutbah kita datang tetap tahiyatul masjid dikerjakan. Nah tapi itu nomor 13 disebutkan. Tapi sebaiknya kalau sembahyang ketika itu diringkaskan dengan membuat yang wajib-wajib saja. Berarti lanjut tuh sembahyangnya ya lah bersurah di kada Fatihah aja. Jangan datang terlambat di muka hati kalau sembahyang sunatnya. Misalnya nih kan kalau kada menyinggung karena misalnya datang terlambat di muka hati kalau lama berdirian sembahyang sunat misalnya beristilah pulang berlambat di hati ini beristilahnya nama yang bohong apa. Nah jadi jangan yang kawan justru diringkas sembahyangnya dipercepat. Dan disunatkan pula sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat mutlak. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surah Al-An'am. Makin kali ini surahnya dapat hafal ya. Jadi rakaat pertama surah Al-An'am. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiga surah Thaha. Dan pada rakaat yang keempat surah Yasin. Iya tadi judul datang di jam pertama tadi istilah dalam melihat nampak dia orang pada perasaan jam 11 amaliahnya banyak. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini kada hafal misalnya ya, atau dalam keadaan betis misalnya, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah As-Sajdah dan suratul Mulk. Untuk orang lebih banyaknya ya. Disuruh 4 rakaat setelah tahiyatul masjid tadi. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumat, maka kelebihannya sangat banyak. Bahkan yang bubuhan habis Quran ini amaliyahnya 4 rakaat yang dibaca surah Yasin, surah Ad-Dukhan, As-Sajdah, dan Al-Mulk. Imbas sembahyang sunatnya itu lalu membaca doa hifzi, doa supaya kehafalan. Itu amaliyah bubuhan apa? Habis Quran. Nah lalu dan siapa yang tidak mampu membaca surah-surah ini, ada mampu juga misalnya Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Al-Mulk, hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyak membaca suratul Ikhlas dan memperbanyak mengucap shalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kegantiannya baca qul huwallah, ya baca qul huwallah. Dan apabila imam telah keluar naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan, dan hendaklah engkau memberikan perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab adzan. Nah jadi yang maaf, jangan lagi namun
tasbih itu masih di konteks tasbih. Itu biar malah suul adat di kita tuh. Kayak majelis misalnya orang berbicara kita tasbih. Adanya Mbak Amalia malah suul adat itu orang adat jadinya. Pun orang berbacaan kita tasbih dikira sahabat masalah ini sama orang berdoa tuh. Orang berdoa biar baca doa juga biar kan dapat bagian doa imam itu. Orang berdoa saya amin kan ya amin ya lah. Jadi kalau sudah aktif naik ke atas mimbar udah stop, udah tahan. Misalnya tadi radio amalnya kayaknya biasa misalnya Jumat disambung ya lah. Nah lalu dan setelah itu dengarlah khutbah dengan penuh perhatian dan tinggalkan percakapan sama sekali, karena disebutkan di dalam hadis inna man qala li sahibihi wal imamu yakhutubu amsid faqad laqa amal laqa fala jumu'ata lahani. Malihnya dia ada tukang anak pemandir ini satu salah kita menegur karena di mana kanannya nih. Artinya siapa yang berkata bagi kawannya ketika khatib sedang membaca khutbah, diamlah kamu. Ya kita, woi berniat misalnya nih, maka orang itu telah sia-sia. Masuk lagu deh, masuk neraka, sia-sia. Padahal kan aku tuh baru baku panggil deh. Dan siapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapatkan pahala Jumat. Sayangnya, makanya sebelumnya itu mengingatkan tuh, dihimbau kepada anak-anak agar bisa menjaga ketertiban dan kekhusyukan sholat Jumat kita misalnya ya. Jadi sebelumnya itu perlu dihimbau. Tapi kalau sudah khatib nama memulai khutbahnya, benar gitu. Jadi menyatakan berbeda jauh ya suatu salah, menegur salah, kalau dikabur mungkin salah. Kalau dikabur ada lagi orang khutbah, jadi suatu salah jadinya. Nah lalu sambungannya kita dilarang mengatakan diamlah kamu. Kita dilarang mengatakan diamlah kamu, karena perkataan diamlah kamu itu dikira satu percakapan. Jadi dianggap percakapan. Woi berenai itu kan itu bandir itu. Nah maka tetap masuk lafaz, masuk kata-kata sia-sia. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja, bukan dengan perkataan. Misalnya ya anak menegur anak-anak, kalau usah dia memanggil, berenai misalnya, itu dia. Misalnya ya, atau pakai isyarat dia datangi, langsung dia cilingi misalnya, ya. Tapi jangan dipukul lah, habisnya jadakin orang sendiri. Jadi jangan pakai mulut, ya jangan memanggil, pakai isyarat saja. Misalnya terpaksa juga, tapi masih paham, udah berenainya. Ya. Nah lalu nanti semuanya, kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam. Nanti ada lagi ada berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selesai dengan program. Mudah kita panjang umur, sehat badan, dapat taufik hidayah agar kita bisa menggunakan sisa umur kita untuk taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam syurganya nanti. Ya ghairi hisab, ala tilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم